politik Indonesia selalu saja seru untuk dibicarakan. Terkadang polemiknya tak masuk nalar sehat kita sebagai rakyat. Inilah opini politik dengan harapan agar negeri kita selalu terawat. Coba kalau 75 orang itu termasuk Novel lulus, sisanya gagal, mungkin tak akan ribut. Sejak beredar kabar Novel Baswedan dan 74 pegawai KPK lainnya tidak lulus tes TWK, saya sadar makin banyak yang membuat propaganda bahwa Novel dizolimi. Novel ini sudah mirip dengan Rizik, di mana dia yang paling berintegritas, yang lain diragukan integritasnya. Novel yang paling pintar, yang lain tidak pintar. Novel yang paling berhak memimpin KPK, sisanya tak berguna. Mirip Rizik kan? Mulai dari politisi, tokoh agama, pejabat publik, aktivis, banyak yang kompak dengan narasi ini. Ini adalah semacam tekanan buat pemerintah yang patut diduga dirancang agar pemerintah berpikir ulang. Lebih baik pemerintah jangan gentar soal ini. Kalau menyerah di titik ini, untuk apa? Sedari dulu pemerintah menginginkan revisi UU KPK ini. Bukankah UU ini tujuannya untuk memperkuat KPK? Agar tidak dikuasai oleh sekelompok orang yang mewujudkan agenda tertentu. Kalau berhenti di tengah jalan, bukankah sama saja dengan buang energi? Lebih baik tak usah capek dari awal. Penolakan RUU KPK saja bisa dilewati dan diatasi. Masa narasi Novel Baswedan dizolimi tidak bisa diatasi? Gagalnya tes ini bukan saja memunculkan pembelaan terhadap Novel di luar batas kewajaran, tapi juga malah banyak yang menyalahkan soalnya. Padahal tes TWK ini melibatkan BAIS, Komisi Kepegawaian Negara, Menpan RB, dan KPK. Ibarat seorang calon mahasiswa gagal tes ujian masuk perguruan tinggi, lalu playing victim, dan ngamuk salahkan soal yang dirasa terlalu sulit, aneh, atau alasan apapun. Dia yang gagal, soalnya yang dikriminalisasi, dan dijadikan kambing hitam. Ini benar-benar lucu dan miris. Mungkin Novel maunya ujian sifatnya open book atau open handphone, sehingga kalau bingung mau jawab apa bisa tanya ke orang lain. Atau maunya sebelum tes ujiannya dibocorkan ke dia terlebih dahulu, sehingga dia bisa jawab soal dengan mudah. Saya paham penolakan ini, meskipun saya tahu ada yang sudah tahu tapi masih ingin memperkeruh situasi. Dulu ketika saya tidak peduli dengan politik, masa bodoh dengan negara ini, emang gue pikirin siapa presidennya. Saya juga bela KPK habis-habisan. Udah menggiring masyarakat yang percaya bahwa KPK sedang dihancurkan pelan-pelan. Tapi seiring saya bergabung dengan Siwot dan rutin menulis tentang politik, ternyata mudah sekali bagi orang awam untuk tergiring dalam isu politik. Banyak yang melihat puncak gunung es, tapi ruwetnya itu ada di bagian bawah puncak gunung yang lebih besar. Banyak dari kita hanya melihat dari luar, padahal politik itu banyak terjadi di balik layar. Coba deh pakai otak waras. Apakah Novel Baswedan gagal adalah hal yang luar biasa? Apakah tidak ada dia di KPK adalah kiamat bagi KPK? Justru di situ kita harus berpikir kritis. Kenapa ada Novel di antara 75 orang yang tidak lulus? Dan pertanyaan kritis lainnya adalah, kenapa banyak yang kebakaran jenggot? Ingat gak ketika Steve Jobs meninggal? Banyak yang khawatir Apple akan jeblok dan tidak bisa bertahan lebih lama. Itu hanya kekhawatiran yang tidak beralasan. Nyatanya, di bawah kepemimpinan CEO Tim Cook, Apple baik-baik saja. Tetap jadi raja ponsel berkelas yang digilai banyak orang. Tiap kali produk barunya muncul, meski harganya kadang gak masuk akal. Novel Baswedan tidak ada di KPK, kenapa rupanya? Memangnya dia sehebat apa? Sehingga dibuat kesan dia adalah the best of the best. Ini justru sangat menggelikan dan sangat jelas ada kesan atau ada kekuatan senyap yang menginginkan Novel tetap di KPK. Apapun yang terjadi, apapun resikonya, dan apapun caranya, coba pakai logika. Benar nggak yang saya bilang? Bagaimana kalau disebut ada dugaan sekelompok orang yang mati-matian agar Novel tetap di sana? Seperti yang tadi dikatakan, pemerintah harus berani melakukan apa yang harus dilakukan, tidak peduli tekanan yang datang. Saat ini ada isu apapun selalu ada tekanan dan nyinyiran. Dulu lebih parah.
Selalu dijawab dengan demo tak ada otak. Sekarang lumayan, gerombolannya udah kayak tikus kejepit. Kalau pemerintah dikit-dikit melempem karena tekanan, kapan negara ini bisa maju ke arah yang benar? Bagaimana menurut Anda? Tulisan Sardi dari siwo.com. Terima kasih dan sampai jumpa.